warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Rahmi SIMSI. Saya adalah salah satu dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar yaitu manajemen keuangan, akuntansi sektor publik, manajemen biaya, investasi pasar modal, auditing, dan akuntansi forensik audit investigatif. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen keuangan. Saya mengajar mata kuliah manajemen keuangan dengan bobot pengajaran 3 SKS. Mata kuliah akuntansi manajemen keuangan adalah mata kuliah wajib ditempuh bagi mahasiswa akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah manajemen keuangan. Adapun beberapa buku yang saya gunakan di sini, yang pertama yaitu bukunya Husnul Fuad, yaitu dasar-dasar manajemen keuangan, edisi 5. Kemudian ada buku Brigham, Financial Management, Prinsipal dan Praktik. Kemudian ketiga ada buku R. Agus Sartono, yaitu manajemen keuangan dari BPFT UGM Yogyakarta. Kemudian dari buku Brigham, Huston, dasar-dasar manajemen keuangan, edisi 14, yaitu dari slide 4. Ada juga buku dari Dr. Kasmir SDI. Tujuan umum dari mata kuliah yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami, memiliki kemampuan menyatakan ruang lingkup manajemen keuangan. Yang kedua, dapat memahami keterkaitan antara laporan keuangan dan membuat laporan keuangan. Yang ketiga, dapat mengajarkan latihan pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang keempat, dapat menghitung rasio keuangan dalam menggunakan aplikasi Excel dan menjelaskan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Yang kelima, dapat menghitung break-even point ataupun BEP menggunakan aplikasi Excel dan menganalisis hubungan volume penjualan, perilaku biaya, dan laba. Kemudian yang keenam yaitu dapat mengajarkan latihan pembuatan analisis rasio dan break-even point. Selanjutnya dapat menyusun anggaran kas dan menentukan saldo kas optimal. Dan yang terakhir dapat menentukan persediaan optimal dan titik pemesanan kembali. Pendekatan yang saya gunakan pada pendekatan pembelajaran ini yaitu metode studi kasus, kemudian ada juga kunjungan lapangan dan membahas kasus-kasus. Media yang saya gunakan laptop dan fokus ataupun LCD. Kemudian tugasnya yaitu makalah dan laporan. Deskripsi mata kuliah di sini, topik yang dibahas yaitu memberikan pengetahuan dasar yang relevan yang dapat dengan proses pengelolaan keuangan jangka pendek, di mana membahas keputusan-keputusan manajemen keuangan yang bersifat rutin yang meliputi sifat dasar manajemen keuangan, pengelolaan modal kerja, serta perencanaan dan pengendalian keuangan jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini kita jumpa kembali dengan saya, Ibu Rahmi, di mata kuliah manajemen keuangan. Baik, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Ibu, sebelum mau masuk ke pertemuan kita, judul kita hari ini, Ibu mau revisi dulu lah yang kemarin-kemarin, yang pertemuan yang kemarin, yang pertama-pertama kita masuk itu. Nah, baik, tentu kalian sudah tahu ya, kalau setiap masuk dengan saya ada tugas, ada resume tugas.
sudah ibu cek aja ini siapa yang ada buat tugas dan siapa yang tidak buat tugas. Oke, komiti kita mana Khidir? Ya, Khidir. Ada yang melaporkan tak yang hari ini yang nggak masuk, yang sakit ataupun yang izin? Nggak ada ya? Oke, baik. Ada semua hari ini, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai dulu ke pembahasan kita hari ini, Ibu mau tahu dulu yang kemarin kita bahas. Mungkin udah lupa nih. Ini Ibu mau tahu dulu apa sih tujuan perusahaan? Satu, memaksimalkan nilai usaha. Oke, berarti yang pertama adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Tentu kalian tahu, perusahaan itu pasti ingin mencari laba. Jadi ia ingin memaksimalkan nilai perusahaan. Apa maksud dari memaksimalkan nilai perusahaan? Mau tahu? Apa yang dikatakan memaksimalkan nilai perusahaan? Siapa bisa jawab? Siapa namanya? Andri dulu. Oke, Andri. Silakan Andri. Memaksimalkan nilai perusahaan adalah memaksimalkan nilai saham perusahaan. Oke, memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, apa? Memaksimalkan laba. Yang ketiga, menciptakan kesejahteraan bagi stakeholder. Sudah tentu pasti ya, yang punyanya sejahtera. Kalau perusahaannya bagus, kalau perusahaannya maju. Apa tentang apa ini dikatakan bagus? Ya tentunya punya banyak lah. Kalau udah laba, perusahaannya udah besar, udah bisa buka cabang. Gitu ya. Yang ketiga, yang keempat apa? Oke, terima kasih Ayat. Menciptakan citra perusahaan. Citra perusahaan, ciri khas perusahaan. Ada sesuatu yang menarik, ada citra. Kita punya citra. Gitu ya, ada sesuatu yang menciptakan citra perusahaan. Dari mana kita tahu? Oh, ini adalah perusahaan ini. Saya nggak pernah dengar perusahaan itu. Dengan ada sesuatu hal yang dia lakukan, dia bermanfaat bagi masyarakat, sehingga gampang juga. Yang selanjutnya apa? Meningkatkan tanggung jawab sosial. Rupanya perusahaan itu ada tanggung jawab sosial. Ataupun sering kita bilang kalau bahasa kita yaitu CSR, Corporate Social Responsibility. Nampak ya kita anak ekonomi ya, jadi kaya besar. Itu jawaban dari intinya ya. Baik, sekarang kita akan Oke, sekarang kita akan melihat ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Dia ada beberapa hal kita akan lihat. Jadi sebuah perusahaan itu juga mempunyai tanggung jawab. Oke, baik. Apa saja tanggung jawabnya? Siapa? Oke, Musyarafi. Siapa namanya Musyarafi ya? Ya. Apa Musyarafi contohnya? Itu perlindungan konsumen. Oke, perlindungan konsumen. Apa maksudnya di sini bahwa bagaimana? Harus aman. Aman dikonsumsi, aman digunakan. Ya kan? Tapi dia harus tahu, harus tanggung jawab ya dengan kenyamanan konsumen. Oke, baik. Nanti tadi bilang aman dikonsumsi. Apa contohnya di situ, Andri? Gizi masyarakat. Gizi masyarakat, apalagi Kesehatan masyarakat. kesehatan masyarakat, apalagi kita tahu perlindungan konsumen. Nah, misalnya kita lihat di sini, kita beli sebuah produk, dan di situ ada kadaluarsanya. Itu merupakan perlindungan konsumen, ya kan? Makanya tertera kadaluarsa bisa digunakan dengan batas waktu segini. Kalau lewat tanggal ini, dia sudah expired, yaitu tidak bisa digunakan. Kalau digunakan, konsumen bisa sakit, konsumen bisa mencret, pusing, muntah. Makanya dibuat expired. Itu
satu contoh perlindungan konsumen. Oke, baik. Yang kedua, coba lihat apa yang kedua. Siapa namanya? Reza apa Reza? Pengendalian polusi. Oke. Itu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan juga ya. Ruang lingkup itu juga. Apa contohnya di sini Reza? Tanggung jawab polusinya? Kalau ada kata polusi berhubungan dengan pencemaran. Apa contohnya? Ayo. Pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran udara. Contoh pencemaran udara, Pak, asap, pabrik-pabrik, makanya di sekitar pabrik tidak boleh ada masyarakat berpenduduk di situ yang tinggal di daerah dekat pabrik. Contohnya kita lihat di daerah kita, misalnya di pabrik semen Andalas, di situ kan tidak ada masyarakat yang tinggal di sana kan? Tidak ada yang tinggal di situ. Itu salah satu. Kemudian pencemaran air, mungkin gali-gali mau buka usaha apa, sehingga di situ adanya bahan-bahan kimia. Karena pada proses pengambilan bahan itu dari tanah sehingga terjadi polusi udara dan juga. Kemudian ada polusi udara, polusi air, apalagi tanah. Ya, oke. Baik. Selanjutnya, apalagi rolling book CSR itu? Apa itu maksudnya? Bagaimana? Perusahaan melakukan investasi. Investasi tentunya sesuatu yang bisa digunakan untuk ke depan. Ya kan? Oh, sekarang itu bukannya. Di bagian pendidikan misalnya contohnya apa? CSR yang diberikan. Ya, betul yang dibilang, yaitu beasiswa. Jadi kita dengar ada beasiswa Bumi Putra, ada beasiswa Jarum, ada beasiswa apa lagi? PI. Ya boleh. Pokoknya sering kalian mendengar dari sebuah perusahaan-perusahaan besar itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa ataupun siswa-siswa yang melanjutkan pendidikan. Itu merupakan juga salah satu CSR, Corporate Social Responsibility, atau sering kita bilang adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Baik, berarti hari ini kalian sudah memahami yang minggu kemarin yang kita bahas ya. Oke, kita masuk sekarang ke pertemuan kita, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Siapa yang di belakang? Nah, Reza. Ya, coba Reza. Merupakan semua aktivitas perusahaan dalam usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan, beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien. Ya, bagus. Bahwa merupakan semua aktivitas perusahaan dalam usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien. Efisien, yaitu efektif dan efisien. Kita dengar kata-kata itu? Kalau udah efisien berarti berhubungan dengan waktu. Jadi ya lebih bagus lagi. Kemudian kita lihat lagi, yaitu
25. Sekarang berapa harga Honda Vario? Tentunya sudah naik ya. Begitu juga kalau kita balikan harga Honda Vario yang sudah dipakai beberapa tahun, dia adanya bonus gitu ya. Kemudian kita lihat mungkin lebih bagusnya di mesin seperti yang kita lihat di contoh ini, ataupun pada kursi, pada meja dan serat. Jika dia sudah digunakan beberapa lama ataupun umur ekonomisnya, misalnya contoh kita lihat harga kursi itu 400.000 dengan jumlah 3 biji. Jadi kalau total 1.200.000 di tahun keempat dia menjadi ada potongannya, yaitu biaya susutnya tidak sama lagi dengan harga yang baru yang kita beli yang kalau sudah ada umur ekonomisnya. Oke? Di situ ngerti? Oke, lanjut. Sekarang kita lihat dulu harga biaya data itu apa? Siapa yang mau menjawab? Ya, siapa namanya yang di belakang? Raifan. Oke, silakan Raifan. Apa itu biaya tetap, Raifan? Biaya tetap seluruh biaya yang dikeluarkan jumlah yang tetap tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi. Oke, baik. Berarti bahwa biaya tetap itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan jumlahnya tetap. Kemudian tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi. Ya, produksi nggak produksi, kemudian dia tidak dipengaruhi. Contohnya siapa? Apa contoh biaya tetap? Ya, silakan. Gunawan, apa contoh Gunawan biaya tetap? Gaji karyawan, Gaji karyawan. Apa lagi? sewa tempat, Sewa tempat. Kemudian apa lagi? pemeliharaan, Pemeliharaan. Apa lagi? kemudian ada penjualan. Oke, ada penjutaan. Kita lihat ya, gaji tetap. Ada karyawan kerja di sebuah perusahaan ataupun perusahaan yang tidak dikenal ataupun di suatu tempat usaha. Tentunya ada gaji. Gaji itu tidak akan mudah dengan tidak tetap, dia pasti tetap. Dengan kondisi seperti ini, kerja seperti ini, kamu membayar gaji dengan harga dengan gajinya yaitu untuk upah tenaga kerjanya 3 juta besar. Ini tidak akan berubah, makanya dibilang gaji tetap. Kemudian sewa tempat. Kalau di daerah Darussalam, sewanya toko kalau di pinggir jalan 25 juta. Tetap nggak? Itu namanya dikatakan biaya tetap. Misalnya ini siapa namanya? Hah? IC. Orang Thailand bukan? Itu Azizi ya. Oke, IC. Harga pokok penjualan. Kamu punya sebuah barang yang akan kamu jual. Bagaimana cara menghitungnya? Di depan ada. Biaya tetap tambah biaya tak tetap. Dibagi nggak lagi? Ya. Ini siapa namanya? Boleh lucu, ibu biar langsung nonton. Iya ya, tetap ditambah biaya tak tetap dibagi dengan jumlah produksi. Harus dibagi, nanti kau nggak ada laba-laba kita kan? Jangan buat kue, buat ini, taruh ini, taruh itu. Udah tekor kita nanti karena tidak mendapatkan laba. Sedangkan tujuan usaha itu ingin mendapatkan laba salah satunya. Jangan salah-salah ya. Oke, kita lanjutkan. Cara menetapkan harga jual. Lihat di sini. Yang pertama kita selidiki dulu harga pasar produk melalui riset pasar. Jangan kita jual harga mahal, ternyata di pasar cuma standar aja. Kalau lebih mahal harga kita dibandingkan dengan orang lain, konsumen tidak akan pergi ke tempat kita. Tentunya dia akan pergi ke tempat paling murah. Contohnya, kita lihat orang jualan gula aja. Padahal bedanya cuma 1.000 perak. Dia nggak akan pergi ke warung itu. Ngapain ke sana? Lebih bagus kita di sini aja, nih lebih murah 1.000. Jadi dia sudah tahu harga apa. Begitu juga kalau kita mau jual kue ataupun jual-jual yang lain. Ini kasih contoh sederhana aja ya. Oke, baik. Kemudian pastikan
Seperti kita membuka SPBU, kita hitung-hitung dulu ya, di jalan ini banyak dilalui nggak? Jangan buka SPBU mesti ke dalam pandangan dua sana. Siapa lewat ke sana? Bangkrutlah kita. Ya kan? Tentunya di jalan lintas. Ya, ada juga yang kadang ke dalam. Pokoknya dia sudah memperhitungkan orang yang akan menggunakan Pertamina ini, SPBU tersebut, yang akan singgah di sana. Itu ya. Oke, kemudian hitung seluruh biaya yang dikeluarkan. Kita harus hitung biaya bahan bakunya berapa, orang tenaga kerjanya berapa, uang untuk memproduksinya berapa. Harus hitung itu semua. Kalau enggak kita tekor. Jadi harus memperhitungkan. Oke, selanjutnya hitung tingkat penjualan yang menjamin titik impas pada harga pasar yang berlaku. Kemudian penetapan harga jual dari penjelasan di atas sehingga yang paling bawah yaitu kita tahu berapa penetapan harga jual kita, cocok untuk kita. Dengan harga segini, bahan baku segini, tenaga kerja segini, biaya produksi segini, saya dapat untung berapa. Itu harus diperhitungkan sebelum kita menetapkan harga jual. Nanti juga akan ada yaitu namanya BEP, yaitu break even point. Itu titik keseimbangan nanti ya. Berarti dari tadi sudah dijelaskan secara garis besarnya sehingga hasil akhirnya bahwa kita bisa melihat dari UMKM itu yang pertama berkembangnya usaha berlandaskan produktivitas, penataan tempat kerja yang berkualitas. Kemudian yang kedua terciptanya terciptanya daerah pasar yang baru, kemudian mampu memperkuat pasar yang sudah dikuasai, kemudian dapat mengenali produk pesaing dan dapat mengenali produk sendiri. Itu ya, itulah hasil akhir yang sudah ditindakan tadi. Sehingga di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa jenis usaha yang akan ditulis itu harus mengandung 5 mudah. Mudah apa saja itu yang tadi? Mudah pasar, apa lagi? Mudah bahan baku, apa lagi? Mudah kerja, kemudian mudah mesin dan mudah prosesnya, sehingga berkembangnya UMKM yang ada. Kemudian yang kedua, akan lebih baik jika pelaku usaha mau belajar technical skill sesuai dengan bidang yang akan diusahakan, ya kan? Kemudian kita lihat lagi pentingnya mempelajari managerial skill sebagai pengawal keberhasilan suatu usaha. Sekarang di mana-mana butuh skill, ya kan? Keterampilan sendiri. Kemudian kesimpulan yang keempat, di sini kita bisa ambil bahwa terus mencari pengetahuan dan informasi untuk pengembangan. Makanya sering diajak dibawa mana orang kita, ataupun diajak setelah UMKM ini ke suatu tempat daerah yang lebih canggih, lebih maju, ataupun usaha-usaha mereka yang sudah berkembang. Kemudian yaitu penataan tempat kerja yang berkualitas. Penataan tempat kerja yang berkualitas itu menjadi hal yang menarik sehingga kita bertahan. Oke, baik. Ini ada beberapa contoh lain lagi. Nanti ke depan kita akan melihat bagaimana sih pelaporan ataupun analisis kondisi usaha yang ada nanti diberikan ya. Mungkin kalian nanti bisa menggunakannya. Oke, tadi kita sudah bicarakan kesimpulan kita pada hari ini. Berarti pertemuan kita pada hari ini saya tutup. Oke. Dan untuk ke depan kita akan masuk ke bab nilai waktu dan uang. Besok berarti akan tampil kelompok 4. Ya, kemarin udah kelompok 3-nya, kelompok 4. Tolong makalah yang dibuat yang lalu dikirim ke email ibu. Itu juga kepada yang tidak tampil kelompok akan membuat resume sehingga bisa kita bahas masalah bab besok ada kesinambungan
tidak kalian sudah melihat dulu bahan apa yang akan kita bahas minggu depan. Jangan lupa apa? Nilai waktunya dulu. Jangan lupa. Kita akan lihat bagaimana nilai sekarang uang dan bagaimana penilaian dulu, gitu ya. Itu akan kita ceritakan masalah itu sedikit besok ya. Minggu depan masih dulu. Oke, baik. Nggak ada yang bertanya? Udah kita tutupi aja ya. Waktu juga sudah sore. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan dengan bab yang sudah diberikan tadi. Tolong jangan lupa dikirim ke ibu tugasnya atau semua yang akan kita tampil besok sebelum hari hanya ya. Jadi kalau besok kita masuk sebelum ini kalian sudah kirimkan ke ibu. Oke, baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan yang saya ampuh. Semoga dapat memberi gambaran mengenai fungsi utama seorang manajer keuangan dan keputusan penting yang harus diambil melalui laporan kompetensi tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Dosen Smart 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Serami Mekah Fakultas Ekonomi, rekan-rekan teman sejawat, dosen dan mahasiswa prodi akuntansi Fakultas Ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan di sini. Atas kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not enough.